Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai materi, persilakan untuk ketua kelasnya memimpin untuk berdoa bersama. Silakan doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan, mari kita menjaga agar kita bersemangat dalam menjalankan materi untuk hari ini. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Oke, untuk hari ini, materi hari ini adalah pendidikan Pancasila, tentang mengetahui macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Tentu kalian sudah mengetahuinya ya. Silakan dibuka buku LKS-nya, dibuka halaman 15. Ya. Nah, bagaimana kita ketahui di negeri kita ada bermacam-macam norma yang berlaku ya anak-anak, dan dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesehatan, sopanan. Dan keempat, norma hukum. Dalam setiap norma memiliki sumber tujuan dan sanksi yang berbeda. Norma agama berasal dari Tuhan ya. Norma kesusilaan dari hati nurani kita, dan kesopanan dari kebiasaan, dan norma hukum dari negara kita. Setelah kita bahas, yang pertama adalah norma agama. Membimbing umat untuk taat pada perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Itu adalah tujuan dari norma agama. Dan di situ dalam norma agama ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar norma-norma tersebut, berupa sanksi dari Tuhan di akhirat atau dalam bentuk perasaan bersalah bagi pelanggarnya. Contohnya ya, melaksanakan ibadah sesuai agama yang diyakini, tidak mencuri atau tidak berzina. Nah, itu contoh dari norma agama ya anak-anak. Sedangkan yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari suara hati nurani manusia yang berkaitan dengan kontak dan moralitas. Tujuannya membantu manusia membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, di dalam norma kesusilaan terdapat pula sanksi yang berupa penyesalan, rasa malu, atau dikucilkan oleh masyarakat. Contohnya menjaga perkataan agar tidak menyakiti perasaan orang lain atau tidak berbohong. Itulah contoh dari norma
kesusilaan. Dan yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Tujuannya mengatur cara bertingkah laku agar tidak menyinggung orang lain ya. Nah, di dalam norma kesopanan terdapat pula sanksi yang berlaku berupa celaan atau cemoohan dengan ringan dari lingkungan sekitar. Contohnya, kita mengucapkan permisi saat melewati kerumunan orang, menyapa orang yang lebih tua, atau duduk dengan sopan. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah norma hukum. Bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang ya. Jadi pemerintah yang menetapkan berupa norma hukum. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan di masyarakat. Jadi pemerintah ikut berpartisipasi untuk menenteramkan masyarakat agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, untuk sanksinya berupa sanksi tegas dari negara seperti didenda atau hukuman pidana karena bersifat memaksakan kehendak pribadi. Sebagai contohnya, memiliki surat izin mengemudi saat berkendara atau membayar pajak tepat waktu. Nah, itu contoh dari norma hukum. Jadi kita harus mentaati semua norma-norma yang berlaku di tempat kita, di negara kita, di daerah kita. Harus menjunjung tinggi semua hak-hak manusia. Baiklah anak-anak, sampai sini paham semua? Ya, bagus. Kalau sudah paham, setelah kita akhiri materi hari ini, dan Bapak persilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.